menyelam dengan memakai kostum Putri Duyung alias mermaid sambil membawa bendera merah putih. Sambil meliuk-liuk indah bak Putri Duyung, ibu satu anak ini mengibarkan sang saka merah putih di dalam air. Pemirsa Silet RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan rentetan berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut mulai dari kehidupan selebriti hingga peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat. Mulai dari aksi Ria Ricis rayakan 17 Agustus dengan menyelam sambil membawa bendera merah putih, hingga aksi Pandawara bersihkan pantai terkotor ketiga di Cirebon. Dan inilah berita-berita heboh yang jadi sorotan versi Sebenarnya kalau berenang itu nggak ditentuin juga jadwalnya. Biasanya kalau dulu sebulan sekali ke laut, tapi setelah menikah kadang 3 bulan sekali berenang ke laut. Tapi biasanya latihan rutinnya di kolam renang, kayak terakhir latihan di Sapoluan di Lebak Bulus ya. Itu juga. Iya, jadi latihan rutinnya ya adalah sebulan sekali. Dari dulu banget, dari masih tinggal di Batam udah suka berenang. Jadi memang setelah tinggal pindah ke Jakarta, lebih dekat dengan laut yang cukup bersih di Pulau Seribu situ, jadi latihannya di situ dari 2013-an, jadi sampai sekarang masih diterusin. Move on, Inge Anugrah beberkan kriteria calon suami idaman. Belum lagi proses perceraiannya dengan Ari Wibowo ketuk palu, Inge Anugrah sudah mengungkapkan kriteria calon suami idamannya yang baru. Seperti dewasa, seiman, bisa dekat dengan kedua anaknya, memiliki hobi yang sama, senang di rumah, dan kriteria-kriteria baik lainnya. Lantas, sudah adakah sosok calon suami idaman tersebut? Jadi aku akan fokus untuk kerja dulu, nabung, and then fokus on me dulu deh. Fokus on me along the way. Kalau memang Tuhan memberikan aku pasangan lagi ya, oke, karena aku nggak nutup diri juga, maksudnya aku masih percaya akan cinta kok. Jadi, it's easier, everything. Seiman, mapan, dan aku justru suka kalau dia tuh orang yang adventurous juga, yang bisa aku ajak trekking, bisa aku ajak nyari goa, kayak gitu-gitu. Tapi mapan kan ya enak ya kalau udah mapan. Iya, sama-sama bisa lah ya. Harus dewasa, pasti harus dewasa dan gampang mingle, gampang hangout sama anak-anakku juga. Loyal udah pasti harus. Mendingan loyal apa mendingan royal? Loyal. Of course lah. Iya dong, harus selalu doa jalan terus tiap pagi, tiap malam, tiap saat, bahkan selalu bersyukur untuk berkat-berkat yang udah diberikan, dan aku masih terus expect yang terbaik sama Tuhan. Berpikir bahwa Tuhan pasti akan terus jagain aku, dan terbukti. Jadi aku selalu deketin diri sama dia dan minta yang terbaik dari dia, dan supaya aku bisa terus menjadi inspirasi.
Aksi Krisdayanti belanja di tukang sayur pinggir jalan jadi sorotan. Video Krisdayanti belanja di tukang sayur pinggir jalan menjadi sorotan dan viral. Ia melepas predikat politisi dan juga diva pop tanah air. Krisdayanti terlihat sangat menikmati aksi belanjanya, mulai dari memilih-milih sayur hingga membeli jajanan tradisional. Tidak hanya itu, istri dari Raul Lemos ini juga mempersilahkan para tetangganya untuk belanja bareng dengan gratis. Mimi emang best, uji netizen. Itu realita. Jadi alhamdulillah mbak-mbak di rumah tuh punya kedekatan sama para penjual kelontong dan selalu di SMS ada stok atau enggak gitu. Tapi ya harus mengantri. Curhat tangis Natasha Rizky terkait perjuangan jadi ibu. Pasca berpisah dari sang suami Desta Mahendra, Natasha Rizky tiba-tiba mencurahkan isi hatinya terkait perannya sebagai seorang ibu. Dengan berurai air mata, Caca menyebut bahwa semua ibu adalah hebat dan tidak boleh merasa minder, karena setiap orang punya perjuangan. Selain itu sempat heboh pula beredar pesan Caca yang masih menyebut panggilan sayang ke Desta. Akhirnya karena numpuk dan menahan, bukan penderitaan ya, maksudnya menahan kesedihan itu sendiri, ya akhirnya dia jadi stres sendiri gitu. Nah menurut aku nggak apa-apa terbuka, nggak apa-apa kok ibu tuh ada momen dimana, aduh gue capek gitu. Ada momen dimana gue tuh juga bisa sakit loh, gue tuh juga bisa, gue tuh butuh bantuan orang gitu. Ada kata-kata bilang dimana ibu tuh nggak boleh sakit. Jadi mungkin retorika itu bisa dibalik, bukan ibu nggak boleh sakit, tapi walaupun ibu sakit dan keadaan ibu seperti apapun, ibu pasti akan ngasih yang terbaik gitu loh untuk anak-anaknya. Aduh aku sedih deh. Iya, ya Allah. Gitu. Jadi mungkin kata-kata itu bisa diganti kali ya. Karena setiap ibu pasti punya caranya masing-masing untuk kasih yang terbaik gitu loh buat anak-anaknya. Ya ibu hebat sama wanita hebat itu kan semua punya caranya masing-masingnya yang terbaik gitu. Jadi kita nggak bisa menilai sesama ibu gitu, karena lagi-lagi ibu hebat dan wanita hebat itu yang pastinya mau dalam keadaan apapun kita pasti selalu berjuang untuk anak-anak kita gitu, ngasih yang terbaik anak-anak kita dan ya menilai dan mencari ridho Allah sih. Viral di sosmed, aksi Pandawara bersama 10.800 volunteer bersihkan pantai kotor ketiga di Cirebon dalam rangka HUT RI ke-78. Menyambut HUT ke-78 RI, kelompok pemuda pecinta lingkungan Pandawara menggelar aksi bersih-bersih pantai terkotor ketiga di Indonesia yang terdapat di kota Cirebon, Jawa Barat, bersama 10.800 volunteer. Di hari pertama ada 5.300 volunteer yang ikut membersihkan pantai tersebut, sementara di hari kedua bertambah menjadi 5.500 volunteer. Cirebon, rayakan hari kemerdekaan untuk memerdekakan pantai terkotor nomor 3 di Indonesia. Kegiatan yang sangat positif sih yang patut dicontoh buat kaula muda maupun orang dewasa yang
gimana tuh pentingnya tuh udara bersih. Itu sih sangat kita apresiasi banget ya. Keadaan kayak begini tapi mereka masih menyiapkan waktu untuk pergi bersama-sama untuk bergabung untuk membersihkan sampah-sampah itu. Unbelievable banget ya. Pokoknya 10.800 orang di Cirebon bisa terkumpul gitu. Wah, itu sih rekor banget. Viral, pria di Jepang nikahi wanita asal Subang. Ekspresi tegang saat naik Sisingaan disorot. Ekspresi pria asal Jepang yang menikahi gadis asal Subang, Jawa Barat menjadi sorotan. Utamanya saat ia mengikuti tradisi Sisingaan menuju rumah sang mempelai wanita. Pasalnya ekspresi pria Jepang berkacamata itu tampak tegang saat berada di atas Sisingaan. Memang menghormati adatnya ya kan. Orang Jepang kan beda kan pasti kan. Udah gitu kan culture kita kan sangat kaya gitu. Jadi orang luar negeri pas tahu culture kita kayak gitu ya menikmati. Itu mungkin udah panik aja kali ya kan. Ya 40 menit ya muter-muter. 40 menit ya, harusnya 10 menit ya. Apalagi mereka satu keluarga kan. Keluarga yang dari luarnya kan, dari suaminya kan. Ya mereka menikmati kali kota tersebut. Jadinya jangan panik. Bikin merinding, seorang wanita rekam sosok tak kasat mata di rumah angker di Australia. Heboh di sosial media aksi seorang wanita yang mencoba mengeksplor sebuah rumah kosong yang dianggap angker di Australia. Suasana kian mencekam saat kamera menangkap kejadian tak terduga saat sang wanita tengah menelisik sudut demi sudut di rumah angker itu. Harusnya sih agak creepy ya. Cuman rumahnya gede dan bagus. Yuk ikutin. Kayak ada tamannya. Terus, tapi kalau dilihat bagian kacanya, ini yang bikin tambah agak vibes-nya gimana, ada patung-patung gitu. Aku percaya sih. Ya maksudnya kita hidup di sini nggak cuman kita aja, tapi ada memang makhluk dari dimensi lain, itu saya percaya. Ya biasalah namanya dimanapun ya kan, namanya kita datang, kita kerja dimanapun pasti ada juga secara makhluk yang tidak kelihatan gitu kan. Ya kalau kita menjaga tempat, tetap menjaga kebersihan, sopan santun kita jaga, pasti ya nggak akan ada terjadi masalah gitu. Umi Pipik dan Marisha Icha resmi laporkan Oklin-Via yang buat konten senonoh. Video tidak senonoh jilat es krim ala selebgram Oklin-Via kian berbuntut panjang. Ya, setelah sebelumnya dilaporkan oleh pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kini giliran dua pesohor, Umi Pipik dan Marisha Icha, yang melaporkan Oklin-Via ke Bareskrim Mabes Polri dengan sangkaan pasal berlapis, termasuk pasal pornografi. Lantas apa alasan Umi Pipik melaporkan Oklin ke Mabes Polri? Sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang pornografi. Saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah, terus saya sebagai seorang ibu, dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang meminta untuk membicarakan soal hal ini gitu.
konten-konten yang seperti ini bermunculan. Ya kan, akhirnya moral anak-anak kita, semua anak-anak kecil pun sekarang bisa mengakses media. Semua punya sosial media. Saat mereka men-searching apa yang sedang viral keluar itu, apakah itu menjadi sebuah tuntunan untuk mereka gitu. Lucunya El Barak, jajan es podeng harganya terlalu mahal. Sederet berita heboh yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh aksi lucu El Barak jajan es podeng. Ya, belum lama ini Jessica Iskandar membagikan video saat putra sulungnya itu tengah jajan 3 porsi es podeng seharga Rp36.000. Namun di luar rasa es podeng tersebut yang diakuinya sangat enak, El juga sedikit protes lantaran harga Rp12.000 untuk satu porsinya dirasa agak mahal. El mau jajan es podeng. Boleh. Bang, es podeng 3. Yang satu nggak pakai kacang sama meses, yang lain nggak pakai kacang. Bang, take away. Bang, berapa? 36. Sebenarnya itu nggak kayak fokus ngasih tahu kayak bla 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 bla, tapi kayak nyontohin dengan kita jajan. Kadang-kadang El Barak juga ke pasar, terus beli bubur, beli nasi uduk, dikenal-kenalin aja gitu, diajak jalan ke tetangga gitu. Jadi dengan kayak gitu kan kayak terbiasa gitu. Dengan terbiasa kan kita kayak belajar sambil melakukannya gitu. Jadi bukan kayak nggak pernah terus tiba-tiba dikasih tahu gitu. Jadi kayak udah dari kecil aja gitu, sering diajak bermasyarakat.